perkenalkan nama saya Intan Widya Arianti dari kelas 11 F9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perubahan entalpi. Kalian tahu nggak sih apa itu perubahan entalpi? Kalau kalian belum tahu, ayo simak video penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian perubahan entalpi. Energi dalam bentuk panas atau kalor dimiliki oleh suatu sistem pada keadaan tetap disebut entalpi. Entalpi suatu zat tidak dapat diukur. Akan tetapi, jika suatu zat mengalami perubahan wujud dan berinteraksi dengan zat lainnya, jadi perubahan entalpinya dapat diketahui. Hal inilah yang dinamakan perubahan entalpi. Kemudian, perubahan entalpi menunjukkan selisih antara entalpi sebelum reaksi dan setelah entalpi reaksi berlangsung. Yang kedua, sistem dan lingkungan. Sistem merupakan bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian kita. Adapun lingkungan merupakan bagian di luar sistem yang memiliki peran terhadap sistem. Interaksi antara sistem dan lingkungan berupa pertukaran energi. Berdasarkan hal tersebut, sistem dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang terbuka terhadap lingkungan, sehingga selama proses reaksi terjadi pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tertutup terhadap lingkungan, sehingga selama proses reaksi hanya terjadi pertukaran energi. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tertutup dan tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Yang ketiga, reaksi eksoterm dan endoterm. Pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dan menghasilkan energi. Pada reaksi eksoterm, sistem memiliki entalpi lebih rendah pada akhir reaksi, yaitu entalpi akhir lebih kecil dari entalpi awal, sehingga entalpi bernilai negatif, entalpi lebih kecil dari 0. Kedua, reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dan memerlukan energi. Pada reaksi endoterm, sistem memiliki entalpi lebih besar pada akhir reaksi, yaitu entalpi akhir lebih besar dari entalpi awal, atau entalpi bernilai positif, entalpi lebih besar dari 0. Beberapa jenis perubahan entalpi. 1. Entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi saat satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. 2. Entalpi penguraian standar. Kebalikan dari entalpi pembentukan, yaitu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. 3. Entalpi pembakaran standar. Kalor yang dilepas saat 1 mol zat terbakar sempurna di udara oleh oksigen dalam kondisi standar. 4. Entalpi netralisasi. Perubahan entalpi saat 1 mol asam dinetralisasikan oleh basa atau sebaliknya. 5. Entalpi pelarutan standar. Energi yang dilepas atau diserap saat 1 mol zat terlarut dalam pelarut, misalnya air. Contoh soal 1. Diketahui persamaan termokimia 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan entalpi min 571,6 kJ. Berapakah entalpi pembentukan standar dari 2H2O? Langkah-langkahnya. Entalpi pembentukan standar sama dengan entalpi reaksi dibagi mol. Min 571,6 dibagi 2. Entalpi reaksinya adalah min 285,8 kJ per mol. Contoh soal kedua. Tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan gas SO2 jika diketahui pada pembentukan 32 gram SO2 dengan ArS32O16 dibebaskan kalor 1176 kJ. Langkah-langkah. Pertama, menghitung
MrSO2. Mr sama dengan 32 ditambah 2 dikali 16 sama dengan 32 ditambah 32 menjadi 64 gram per mol. Kedua, menghitung jumlah mol SO2. Mol sama dengan massa dibagi Mr. 32 dibagi 64 sama dengan 0,5 mol. Yang ketiga yaitu menentukan entalpi pembentukan SO2. Entalpi sama dengan min 76 kJ dibagi 0,5 mol sama dengan min 152 kJ per mol. Menulis persamaan termokimia pembentukan SO2. S ditambah O2 ditambah SO2 dengan entalpi pembentukan min 152 kJ per mol.